bersama pelayan rakyat, merahnya Jangan linya. ada keraguan. Saatnya kita bergotong royong menangkan Ganjar Presiden 2024. Oke, jumpa lagi di podcast RBPR Rumah Bersama Pelayan Rakyat dari Jalan Cokro nomor 111 dengan saya Parto Bangun. Kali ini saya ditemani oleh senior aktivis nih dari angkatan 70-an dan angkatan 80-an. Bang Dia Prakesa Yuda, apa kabar? Baik, Parto. Selamat malam. Ya, Bang Nanda Karena Yuda, apa kabar? Baik, alhamdulillah sehat. Oke. Kali ini kita mau bahas soal peristiwa katakanlah degradasi demokrasi hari ini. Ketika tahun 98 gerakan reformasi lahir dari ruang-ruang diskusi mahasiswa keluar kampus, lalu kemudian bergabung dengan kawan-kawan pelajar, kemudian bergulir membesar dengan gerakan rakyat sehingga konsolidasi bersama rakyat dalam tempo 71 hari rejim Soeharto tumbang. Itu dulu tahun 98. Ada fenomena hari ini yang cukup menarik. Mana peristiwa menjelang berakhirnya pemerintahan Presiden Jokowi, di mana masa transisi peralihan kekuasaan ini sepertinya ada kegelisahan ketika mahasiswa tahun 98 keluar kampus. Hari ini bukan saja mahasiswa yang keluar kampus, tapi dosen, guru besar keluar dari ruangan kampus, berdiri di pagar kampus dan menyatakan sikap atas kegelisahan mereka terhadap kondisi demokrasi hari ini. Mungkin kita bisa tanya ke para senior nih, kira-kira apa nih pandangan nih abang-abang nih terkait fenomena sampai keluarnya nih guru besar dari ruangannya? Mungkin Bang Yuda. Menurut aku justru yang sekarang ini jauh lebih ketimbang pra 98. Jauh lebih apa? Lebih buruk? Lebih gila. Mau dijelaskan nih, gilanya bagaimana? Karena pada saat itu di 98 tidak ada guru besar secara kolektif kolegial bersama dengan para dosen dan para alumni membuat pernyataan. Kali ini, hari ini yang dilakukan luar biasa. Meskipun itu diawali oleh Gajah Mada, kemudian menular ke hampir semua perguruan tinggi, terutama perguruan tinggi terkemuka, perguruan tinggi negeri maupun perguruan tinggi swasta yang terkemuka. UI sudah, mungkin ITB yang belum, tapi itu pun bisa dipahami karena di ITB ada problem. Rektornya kebetulan dalam tanda petik punya hubungan khusus dengan Jokowi. Artinya dia menjadi rektor karena Jokowi dan entah apalah. Tapi kegelisahan di kalangan guru besar ITB cukup besar. Hanya ini belum keluar. Tapi secara umum ini sudah 80 lebih kalau salah ya. Dari guru besar, alumni, perguruan tinggi negeri maupun swasta yang sudah bersikap. Dan yang menarik lagi, ini suara nurani ini bukan hanya dari kalangan akademisi dan profesional, tapi juga dari kalangan rohani agama. Dan sikap dari perguruan tinggi Muhammadiyah kan sebenarnya mewakili sikap berpikir ulama Muhammadiyah. Kemudian juga yang dari Katolik, kemudian yang dari gereja. Ini agak membedakan dengan suasana 98. Mungkin nanti bisa ditambahkan lah oleh Bung Nanda pengertian waktu 98. Artinya ada sesuatu. Nah, kalau ini sampai menjadi lebih dari itu kan berarti, mohon maaf, yang ngomong kasarnya Jokowi lebih busuk dari Soeharto. Gitu ya? Karena bagi saya Soeharto masih ada baik-baiknya. Nggak buruk-buruk banget. Saya ikut fight melawan Soeharto. Bukan hanya di 98, 78 gerakan saya, gerakan generasi saya, itu kan gerakan pertama yang menolak Soeharto untuk 3 kali. Tahun 78 itu yang sudah yang ketiga kali ya? Memasuki masa jabatan ketiga. Kalau dihitung masa jabatan sebagai pejabat presiden. Ya terhitung 66 lah ya. Ya, pemilu 72 ya. Dari 72 terus 78. Sebelumnya kan pejabat. Oh ya.
Nah, ketika itu kita sudah mengangkat isu itu menolak Pak Harto. Apa dasarnya penolakan pada saat itu? Bagi kita udah cukup. Pak Harto udah bagus, udah mengantar. Kalau dia naik lagi, kita takuti nanti ada suasana yang tidak demokratis. Artinya ya, potensi Kesana besar. diktator itulah Ya. ya. Betul. Oke. Karena pemilu jujur kita udah melihat bagaimana bentuk perlawanan permainan dari rezim Orde Baru saat itu untuk memenangkan Golkar. Dan di tahun 78 itu partai-partai sudah dikerdilkan menjadi 2 partai. Artinya pada saat 78, PDI dan P3. 78 sudah ada formulasi strategik untuk kemudian merancang Betul. memperpanjang kekuasaan. Ya. Artinya dasar-dasar itu sudah ada. Kita sudah mulai khawatir soal demokrasi. Seperti juga kita khawatir masalah penegakan hukum yang ngaco. Waktu itu ada kasus yang kita angkat itu Saengkos Karta. Yang dipenjarakan, dianggap membunuh padahal bukan dia. Nah, bagaimana sikap negara untuk bertanggung jawab dan istilah kompensasi bagi si korban? Saat itu kita sudah merasakan. Nah, di tahun 78, yang kemudian nanti meledak, baru kita berhasil gerakan mahasiswa tahun 78 baru berhasil 20 tahun kemudian. Di 98 yang dengan reformasi akhirnya berhasil membuat Pak Harto dan rezimnya untuk turun, termasuk Dwi Pusi Abri bisa dibubarkan. Berarti abang-abang pada saat itu 78 sudah melahirkan embrio perlawanan untuk kemudian melawan rezim Orde Baru pada saat itu. Oke, ke Bung Nada tadi bagaimana kira-kira menjelaskan kegelisahan apa nih? Ini bicara kualitas atau apa nih kegelisahan ini sampai guru besar turun? Nilai-nilai apa yang sebetulnya membuat mereka harus terpaksa keluar ruangan? Kalau saya melihat substansinya sama ya, bahwa ketika saya dulu di tahun 80-an ya, masih mahasiswa, terus kita melakukan konsolidasi terhadap demokrasi di Indonesia. Jadi pada saat itu kan suara kita dibungkam. Jadi kampus itu ya hanya kuliah gitu ya. Kalau kita menyatakan kritik terhadap pemerintah, ya risikonya besar. Nggak cuma kampus sebenarnya. Hampir seluruh para akademik ya, para pengamat politik atau cendekia seniman termasuk ya, itu dibungkam suaranya. Nah, ketika masuk ke era 90 ke 98 itu memang terjadi konsolidasi terhadap isu demokrasi dan isu HAM. Konsolidasi itu berjalan tahun demi tahun sampai terjadi satu peristiwa yang memang pada saat itu pemerintah mengalami satu krisis ekonomi ya, krisis moneter. Terus juga ada tuntutan dari mahasiswa terhadap harga-harga sembako pada saat itu. Nah, itu menjadi trigger selain daripada satu momentum yang memang terjadi di negara-negara Asia Tenggara di mana tumbangnya rezim otoritarian berubah menjadi rezim yang demokratis. Pada saat 98 sampai ke era sekarang, hampir 25 tahun, konsolidasi demokrasi ini berjalan, tetapi di ujung kekuasaannya Pak Jokowi justru ingin memutar balik lagi. Ya, jadi pandangan itu yang akhirnya membuat kegelisahan banyak orang, termasuk guru besar ya, para akademisi, mahasiswa. Ini terlepas dari masalah pemilu ya. Tapi ada satu kondisi yang memang digunakan adalah pada proses pemilu ini. Gitu. Nah, proses pemilu ini istilahnya Pak Jokowi ugal-ugalan nih. Kenapa begitu? Karena sistem presidensial kita memang memberikan kekuasaan penuh kepada presiden. Jadi sangat kuat sekali posisi presiden pada hari ini. Jadi kita mengkritisi apapun, presiden punya kekuatan di mana bisa menggerakkan seluruh aparaturnya untuk bisa walaupun secara halus gitu ya, atau mungkin ada sebagian orang mengatakan ini udah kasar, udah brutal, tapi ya secara hukum apa yang bisa kita lakukan gitu. Jadi makanya itu yang membuat kegelisahan banyak orang dan akhirnya menimbulkan satu reaksi. Reaksi ini yang sebenarnya harus didengar oleh pemerintah, oleh Pak Jokowi.
jangan dibiarkan gitu. Ini kan banyak hal yang seolah-olah sebagai presiden membiarkan satu situasi yang mengarah pada kondisi politik yang bisa mengarah kepada disinstabilitas gitu. Nah itu yang menurut saya sih. Oke, beberapa hari terakhir kan gerakan mahasiswa sudah mulai eskalasinya sudah mulai semakin besar. Mulai bukan saja di kampus-kampus besar, Sabang sampai Merauke sudah bergerak. Ya. Nah, kira-kira konsolidasi adik-adik, apalagi mungkin secara moral, kalau saya lihat kan keluarnya dosen dan guru besar ini kan secara moral memperbesar semangat adik-adik sebenarnya untuk melawan perlawanan. Seharusnya. Nah, bagaimana Bung Yuda dan Bung Nanda memprediksi kemungkinan sebesar kekuatan mahasiswa untuk kemudian isu hari ini mereka sudah sampai ke eskalasi pemakzulan Jokowi? Ada nggak potensi untuk kemudian misalnya geruduk istana sampai Jokowi tumbang gitu? Sangat mungkin dan tidak tertutup peluang ke arah sana. Yang menarik adalah gerakan mahasiswa kali ini berbeda dengan pola gerakan mahasiswa 98. Oke. Karena di 98 itu kan sebenarnya terjadi perpecahan. Di 98. Gerakan Ya, 98 itu belum sebelum puncak itu ada dua faksi pendekatan. Yaitu kelompok yang menginginkan reformasi ekonomi saja. Oke. Dan satu lagi kelompok faksi yang menghendaki reformasi politik, bahkan total ekonomi politik. Transisi pemerintahan. Politik, jadi Oke. termasuk ekonomi. Nah, yang menginginkan hanya cukup reformasi ekonomi tanpa reformasi politik adalah kelompok yang dalam tanda petik kelompok-kelompok kampus yang dikuasai oleh garis Islam. Yang kemudian diantaranya nanti menjelma menjadi KAMI, KAMMI, Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia, yang kemudian nanti menginduk ke PKS atau apa. Nah, pada saat itu sebelum 98, 96, 97 itu kan ada isu yang menarik yang dibilang tenang saja, kaum muslim di Indonesia tenang aja, karena sebentar lagi Indonesia akan hijau royo-royo. Apa itu maksudnya? Maksudnya akan menghijau. Dan hijau dalam sini dalam arti sebagai simbol tentang Islam akan bangkit. Nah, isu itu bersamaan dengan naiknya B.J. Habibie Ya, peralihan sebagai kekuasaan. wapres. Peralihan. Oke. Kemudian sebelum itu munculnya pembentukan ITSMI, Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia. Walaupun di situ juga menimbulkan sedikit masalah karena kelompok Nadrihin dari Gus Dur itu menolak ITSMI. Di sini dianggap permainan adalah permainan non Nadrihin. Tapi garis ini kemudian menguasai kampus-kampus sehingga mereka ada yang tidak beres, ada yang tidak ini. Kita perbaiki masalah ekonomi. Kita setuju reformasi ekonomi. Tapi kami tidak ingin bergerak ke reformasi politik. Karena kami yakin Indonesia akan hijau royo-royo. Nah, kalau kita ke reformasi politik, mereka takut kelompok Islamnya akan tersingkir segala macam. Walaupun pada saat itu kemudian Kompas, saya waktu itu di Kompas. Nah, Kompas sempat menyindir. Nah, waktu itu Mang Usil dari Kompas menulis, ya kalau hijau royo-royo, kalau orang cadel bacanya hijau loyo-loyo. Nah, tersinggung kelompok muslim dan ada demo besar yang menekan Kompas. Nah, artinya saya mau tunjukkan saat itu suasana politik pun juga ada semacam persaingan. Ada kelompok Islam, ada kelompok yang lebih bicara tidak soal agama atau apa. Itu terjadi. Dan akhirnya gerakan mahasiswa kemudian sempat akhirnya menyatu. Dan yang menarik adalah waktu itu ada permainan. Orang tidak mengamati tapi saya mencatat. Ada seorang staf ahli dari Dirjen Pendidikan Tinggi. Dia tenaga khusus. Dia kemudian mondar-mandir masuk ke kampus-kampus yang belum bergerak. Kampus-kampus yang masih menyuarakan hanya reformasi ekonomi. Nah, setiap dia datang ke kampus itu, satu hari kemudian, kampus itu bergerak. Mahasiswanya bergerak dan bilang, kita bicara reformasi politik. Orang ini berjalan seberapa? Siapa orang ini? Ternyata memang jago intelijen. Dan kemudian menjadi seorang penasehat dan pembina di sebuah partai. Sebut nama dong. Suripto.
Artinya dia berperan Oke. memainkan. Nah, itu situasi yang terjadi di 98. Kalau kita balik ke 98 beberapa tahun sebelumnya, karena gerakan mahasiswa yang tadi disinggung oleh Nanda, waktu itu memang terjadi perpecahan. Polanya berubah. Karena terakhir mahasiswa bergerak di kampus, itu saya masih memimpin. Saya dulu ketua delegasi DMUI menolak NKK-BKK dari Daud Yusuf. Oke. Nah, sepulang saya memimpin demo itu, saya dipanggil dekan, langsung saya kena skorsing. Nah, itu pada tahun 80, berapa saya lupa, 81 nggak salah. Nah, setelah itu kemudian NKK-BKK diberlakukan. Sejak itu kemudian para aktivis kampus menarik diri. Sulit untuk bergerak. Nah, lahirlah dua macam gerakan mahasiswa. Gerakan mahasiswa pertama adalah gerakan mahasiswa yang asik berbicara tentang menghitung konsep-konsep yang besar, teorisi yang besar, sehingga diledek sebagai kelompok penghitung bintang. Nah, ini tokohnya antara lain Denny Kia. Oh, oke. Kemudian Topik Rasa di Jogja, apa segala. Nah, di luar itu, ada kelompok yang nggak suka itu. Nah, ini di luar kampus ya. Yaitu, ini yang tadi kelompok forum. Tokohnya seperti itu. Nah, ini kemudian ada kelompok yang non-forum, front. Senangnya sama isu-isu lokal. Mengangkat isu lokal, demo, apa semacam kasus Kadungombo, Jagawa, Syria, segala macam. Kadungombo, nggak tahu. Nah, itu tokohnya tadi waktu itu Amir Hussein Daulay. Amir Hussein ya. Jadi ini seru. Saat itu ada dua pola gerakan mahasiswa. Pola forum yang asik menghitung bintang, konsekuensi tinggi, dan satu lagi yang asik ngipasin masalah-masalah kecil menjadi masalah lokal, menjadi masalah nasional. Oke. Nah, kemudian dia mulai menyatu menjelang 98, 96, 97. Nah, situasi ini tidak sama dengan situasi sekarang. Sehingga menurut aku gerakan dari para dosen, para guru besar akan lebih mudah. Lebih cepat. Lebih mudah, lebih Prosesnya mempercepat, lebih cepat. dorong para mahasiswa untuk masuk. Oke. Apalagi merata nih sekampus. Oke, saya beralih ke Bu Nanda dulu. 98 salah satu mungkin isu besarnya juga ekonomi selain krisis politik ya. Bahwa itu kan terjadi krisis moneter, harga meningkat Ya. tajam, BBM naik dan segala macamnya sehingga semua juga produk komoditi pangan juga naik kan. Pekerjaan sulit dan segala macam. Nah, isu apa sebenarnya yang paling kuat hari ini sebagai alasan pemakzulan Jokowi? Kalau saya ngelihat ada 3 hal ya. Meskipun ini juga masih sulit. Kenapa? Karena presiden begitu kuat secara konstitusi dan celah hukum yang bisa menjadi loophole untuk melakukan pemakzulan itu juga kecil. Ya. Kalaupun itu ada, prosesnya panjang. Karena yang terjadi sekarang kan persoalannya isunya masalah etika dan moral. Itu kan value ya. Sementara proses hukumnya apa yang bisa dilakukan untuk memakzulkan seorang presiden? Karena yang bisa dilakukan itu kan kalau presiden misalnya melakukan pengkhianatan, bukan pengkhianatan kepada Ibu Mega ya, tapi pengkhianatan terhadap konstitusi. Ya, terus kedua dia ada bukti bahwa dia melanggar pidana misalnya. Korupsi atau apa gitu kan. Terus sekarang cara bagaimana untuk melawan sebuah rezim yang sekarang ini kuat, kalau istilahnya Bung Hatta itu ada satu kekuatan yang bisa mengimbangi, ya ini ekstraparlementer. Jadi apa yang sekarang fenomena politik yang berkembang menjelang pemilu beberapa hari lagi ini sudah terbukti ada mahasiswa-mahasiswa yang keluar dari kampus melakukan aksi protes dengan tuntutan pemakzulan. Tapi ini kan dasarnya harus kuat, kembali lagi. Isunya harus apa? Isunya harus apa nih, gitu kan? Nah, saya kira inilah yang menjadi PR besar buat kita. Tadi sempat kita ngobrol ya, bahwa di Undang-Undang Dasar 45 itu dimungkinkan. Ya, jadi begini, ini kan bisa terjadi satu kondisi semua terkendali, ya, lepas daripada menang 1 putaran atau 2 putaran gitu ya, siapapun pemenangnya,
terutama kalau misalnya pemenangnya adalah yang didukung oleh presiden, itu pasti akan ada reaksi besar. Karena apa? Karena proses menangnya sudah banyak indikator dan bukti-bukti adanya kecurangan-kecurangan dalam proses itu menuju kepada pemilu 14 Februari. Nah, tetapi ini kan sama Bawaslu sepertinya diabaikan. KPU sudah dinyatakan oleh DKPP juga melanggar etika dan moral, tapi tidak dipecat nih ketua KPU-nya. Kenapa ada sanksi ya? Nggak ada sanksi, kenapa nggak dipecat gitu? Ya, memang sanksinya adalah etika dan moral, nggak bisa DKPP memecat gitu loh. Kecuali kalau waktu kasus MK kan melanggar etika moral lalu ketuanya dipecat. Tapi sebenarnya itu kalau Profesor Jimli Asidik ini kalau saya nonton yang Dirty Vote ya, itu ternyata diinformasikan di dalam film tersebut diceritakan ketua MK ini juga jadi ada konflik of interest, jadi ada konflik kepentingan di dalamnya. Informasinya Pak Profesor Jimli Asidik punya ponakan atau siapa yang juga di kubu sana gitu loh. Jadi caleg ya. Nah, ini suatu hal juga saya baru tahu di film itu. Nah, kembali lagi pada persoalan yang kita hadapi, kalau misalnya terkendali itu satu, berarti semuanya berjalan. Ya, artinya yang menang kita sudah tahu siapa karena dengan segala cara tadi kan. Nah, tapi kalau misalnya itu terjadi, plan berikutnya adalah ada muncul gerakan yang masif dari mahasiswa. Ada resistensi kan. Nah, gerakan ini sejauh mana kekuatannya untuk bisa menjatuhkan rezim? Nanda terlalu sopan, terlalu baik. Dan masih menganggap Pak Jokowi ini rezimnya masih baik. Tidak ada pembuktian soal apa, masih masalah sebatas etika moral. Saya melihatnya justru lebih. Karena sebenarnya ada masalah lebih real. Apa itu? Korupsi. Oke. Pembuktian korupsinya? Saya bisa tunjukkan. Siapa maksudnya korupsi? Maksudnya rezim Jokowi. Oh ya? Dan itu banyak. Karena permainan yang dilakukan oleh Jokowi itu gila. Jadi kementerian-kementerian beberapa memang sudah terbukti bahkan ditangkap. Ya. Oke. Maksudnya apa itu di bawah kendali Jokowi? Dia melakukan satu usaha dalam kaitan konteks pemberantasan korupsi. Dia ancam. Tapi orang ini tidak ditindak sepanjang mau mendukung Jokowi. Oh, disandra nih. Dia sandera. Dan ini kasusnya itu banyak. Sebenarnya kalau korupsi itu dihantam, selesai. Oke, jangan-jangan ini adalah salah satu isu kesadaran kawan-kawan mahasiswa bergerak di mana kalau pendapat teman-teman aktivis 98 gini kan, reformasi Jokowi adalah pengkhianat reformasi. Iya. Iya. Soal Kan KKN itu sepakat. Agenda yang kita perjuangkan pada saat itu adalah anti KKN. KKN salah satunya. Nah, sekarang Jokowi KKN. Yang kemudian kita berusaha merawat semangat reformasi ini hari ini dikhianati. Iya. Kuat nggak isu itu kemudian seharusnya dibesarkan, diglorifikasi oleh adik-adik mahasiswa atau masyarakat? Seharusnya adik-adik mahasiswa mengangkat hal itu. Contoh yang mudah, what is it? Alutsista. Kalau menurut saya itu sengaja dibiarkan Jokowi supaya Prabowo korup. Di situ dia main. Kenapa? Cari dana. Oh, artinya dibiarin aja nih semua. Suruh cari dana. Nanti dana yang kau dapat tuh, kita bareng. Jadi sama dia bareng. Untuk memainkan korupsi dan kemudian untuk memenangkan pilpres yang dicurangi. Oke, kebetulan Bang Yoda menyangkut soal itu. Ini 2-3 hari lalu isunya lagi kencang nih. Bagaimana ada berita beredar bocoran bahkan dari US Embassy yang memunculkan yang kasus Miraj. Iya. Karena katanya kickback sampai ada cerita 7%. Betul. Ini bagaimana cerita pendapat? Artinya mereka juga tidak suka kalau kasus korupsi itu apalagi terkait dengan alutsista. Dan mereka tidak mau dianggap memfasilitasi korupsi. Karena isu korupsi ini terus kemudian yang diganti oleh kelompok barat untuk menekan negara-negara berkembang. Kasusnya misalnya Razak, dia kena karena kasus korupsi. Jadi isunya kalau dulu zaman kolonialisme lama itu kan demi melakukan kolonialisme demi glory and gospel, untuk emas, untuk kejayaan, dan untuk agama. Kemudian berubah seperti kata Bung Karno itu mantra dari kolonialisme dalam masa neokolonisme imperialisme berubah
Yang namanya gold menjadi isu lingkungan, environment. Kemudian yang namanya glory menjadi isu demokratisasi. Kemudian isu gospel menjadi human right. Sebenarnya secara real ini sudah jalan. Setelah ada beberapa digulingkannya, rezim-rezim yang dianggap agak ke barat-baratan, udah ngikutin barat, tetapi dianggap korup, digulingkan. Nah, mereka pakai isu korupsi. Sehingga rezim yang dulu dianggap menindas rakyat, represif developmental rezim yang dilakukan oleh Soeharto, atau dengan istilah lain, birokrasi otoriter model, BAM, itu digulingkan. Rata-rata itu digulingkan, dan muncul rezim yang baru yang relatif demokratisasi. Tapi soal korupsinya, ini menggila. Oke. Dan ini yang akan kita hantam, karena Jokowi adalah, mohon maaf, saya hormati Anda pernah melakukan hal yang cukup luar biasa, terutama periode 1, tapi di periode kedua, Anda membuka kebusukan Anda sendiri. Kedok Anda bongkar. Oke Bang Gila, saya simpulkan. Korupsi. Ya. Kolusi. Ya. Nepotisme. Dan itu semua dilakukan. Kebetulan ya, makin komplit nih ya. Ya, jadi Makin komplit isunya ini kan waktu zaman Pak Harto kan juga sama, KKN kan, kolusi ya kan, korupsi, nepotisme. Ya. Tapi nepotisme ini yang saya mau coba garis bawahi Bang Nanda. Mohon maaf. Ini ada yang membanding-bandingkan. Dulu Soeharto aja mengangkat tutut itu setelah sudah butuh waktu panjang. Ya, dimatangkan. Nah, dimatangkan. Pendapat Bang Nanda dengan lahirnya seorang Gibran. Ya, itu sudah jelas Pak Jokowi banyak belajar dari sejarah. Belajar ternyata. Dan juga dari fenomena yang ada sekarang kan, banyak terjadi dinasti politik di beberapa daerah gitu kan. Banyak daerah lah ya. Merata. Termasuk juga para elit politik yang menjadi ketua umum parpol kan menyorong putra atau putrinya untuk tampil di pentas politik. Dan itu terjadi gitu. Nah, mungkin Jokowi kalau saya lihat sekarang ya, bagi saya dia haus kekuasaan. Jadi sebenarnya kalau menyangkut masalah isu KKN, sebelum ke situ ya, saya ingin bicara bahwa Jokowi sudah melanggar sumpah jabatannya. Ya kan, di dalam sumpah jabatan itu di pasal 9 ya, menyatakan, demi Allah saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia atau Wakil Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya. Nah, di sini saya melihat Pak Jokowi tidak adil. Kenapa ya tadi? Karena ada diloloskannya anaknya melalui MK tadi kan. Terus dia menjadi cawapres. Lalu dia menggunakan instrumen politiknya dengan misalnya bagi-bagi bansos, ya. Terus juga aparatur oknum-oknum semua ya, oknum TNI, Polri, ASN semua bergerak untuk memenangkan anaknya. Nah, ini kan suatu sikap yang nggak adil. Harusnya kan netral. Ya kalau mau ikut kampanye ya Pak Jokowi pernah ngomong satu waktu dia bilang terakhir dia bilang nggak kampanye kan, dia nggak akan kampanye. Tapi sebelumnya dia ngomong begitu, dia menjelaskan di TV itu kan, dengan pasal sekian-sekian ini boleh kok berkampanye, boleh kok berpolitik apa, ya boleh gitu. Tapi kan masyarakat harus tahu dong bahwa boleh dengan catatan. Dia harus cuti misalnya, atau dia mengundurkan diri, gitu. Nah ini kan enggak, artinya di situ sikap nggak adilnya. Nah terus yang kedua, Jokowi sudah melanggar sumpah karena tidak berlaku adil. Terus kedua ya, Jokowi telah berbohong atas janji-janjinya. Janji yang mana? Banyak, salah satunya yang jelas revolusi mental. Mobil SMK, ya kan? Mobil SMK, apalagi name it aja banyak kan. Food estate katanya buat akal-akalan aja buat ngambil duit ketahanan pangan katanya gitu kan, dibikin food estate itu kan semua project kan. Nah, ya korporasi besar malah yang kerja di situ yang untung siapa kan gitu. Termasuk IKN. Nah, terus yang ketiga melakukan pembiaran terhadap ya kontroversi di MK. Dia kan melakukan pembiaran ya karena anaknya dia punya kepentingan di situ. Sebentar Bang. Gimana? Itu bukan pembiaran. Itu jangan-jangan by design. By design, karena sekarang juga ketika Anwar Usman yang sudah dicopot sebagai ketua MK, ini pengen masuk jadi ketua MK lagi. Ada apa? Ini akan ada hidden agenda yang akan disukseskan. Tapi kemudian ketika sudah dipecat dari ketua MK, ya, dia kembali mau jadi. Apa dasar hukum legitimasi dia untuk bisa masuk lagi? Kita bisa bicara legitimasi. Ini kepentingan Jokowi untuk nanti Pilpres ini dibikin chaos.
Oh, artinya mungkin akan ada sengketa kah? Bukan sekedar sengketa, Tapi potensi ada chaos dan Bentar. kemudian nanti Oke, dia akan saya tanya Bang, apa potensi chaosnya? Apa trigger, apa penyebab bisa chaos? sederhana. Target dia pertama menang satu putaran. Ya. Ternyata nggak bisa. Dia coba tutupi dengan survei-survei yang soal 52%, tapi dia nggak mungkin berdasarkan perhitungan. Dan dengan segala bansos macam juga gagal. Sehingga jangankan mencapai 50%, angka dia hanya bergerak di 40%, nggak lebih. Izin Bang, saya belum bisa menangkap potensi chaosnya di Enggak, mana. makanya itu. Nah, kemudian dari situ dia terpaksa main di putaran kedua. Oke. Kalau main di putaran kedua, kemungkinan besar dia akan kalah. Kalau saya ngelihatnya beda. Gimana? Sebentar, ketika dia kalah, dia akan ciptakan chaos. Dan dia sudah ciptakan dengan memainkan beberapa oknum, polisi maupun TNI. Nah, saya dapat satu informasi yang menarik. Bekas anggota DPR dari PDI Perjuangan namanya Nur Suhud di daerah Pacitan. Dia sekarang udah nggak DPR, tapi dia punya teman bekas Babinsa yang dulu satu sekolah, kemudian jalan berdua dia. Langsung infonya Bang. Ya. Apa? Langsung jalan ke Koramil ketemu Babinsa. Nah, apa yang infonya? Dan sepanjang Ponorogo Pacitan yang ditemukan ada mereka Babinsa kita ada keresahan di masyarakat bahwa akan terjadi pergolakan kerusuhan yang melebihi 98. Hanya bedanya kalau 98 Cina yang jadi sasaran. Kali ini Kemungkinan besar Koruptor. ada kantor-kantor polisi, bahkan kantor tentara yang dianggap tidak netral. sipil terhadap infrastruktur Ya. negara. Bung Yang Nada, dianggap tidak netral. coba tadi. Kalau gimana saya Bang lihatnya dalam jangka pendek ya. Nada? Setelah pemilu kan ada quick count, Ya. Terus? Exit poll. exit poll. Oke. Nah, di situ mungkin bisa ada perbedaan hasil. Ya. Betul. Nah, perbedaan hasil itu kan Maksudnya ditayangkan akan berpotensi perbedaan hasil exit poll atau quick count dengan nanti real dengan realnya. Bukan dengan dia. Enggak, maksudnya Permainan gini, dari exit poll dari misalnya kelompok begini, Jokowi misalnya sama kelompok lawan. misalnya 03 kan yang siapa TV-nya udah tahu kita kan. Ah ya, TV mana blok mana Ya, itu, oke, ya, Kan menang tuh. Hmm. Nanti yang 01 TV Memenangkan mana? sana. Menang. Ya. 03 menang. Ah, Rame nggak? ya, kisruh sih. Kisruh. Ya. Exit poll itu secara tidak langsung akan menciptakan perbedaan dan tajam. Jangan sampai nanti ada sujud-sujud dini. Udah Mungkin merasa menang. masing-masing sujud ini, masing-masing sujud ini, Iya kan? dan itu Udah merasa terjadi menang. Oke. perbenturan. Nah, itu dari situ jangka pendek. Artinya dalam waktu 1-2 minggu ke depan kita harus waspada. Ya, artinya waspada itu saya sih berharap tidak terjadi apa-apa. Ya. Namun kita lihat saja perkembangan politik ke depan. Karena begini, saya melihat secara geopolitik ya. Dalam pendekatan geopolitik di Kompas sudah ada kok. Jadi ada kawasan-kawasan yang mengalami ketegangan. Di Amerika misalnya masalah anggaran, ya, terus masalah hasil pemilu 2024 yang nanti juga bisa terjadi kayak di sini. Terus Rusia Ukraina kan masih tegang. Itu akan berdampak kepada kenaikan harga-harga pangan dunia di tahun ini. Terus belum lagi Korut yang sudah coba nuklirnya. Udah seolah-olah udah kayak ngajak perang Korsel. Mancing-mancing lah ya. Nah, terus di Taiwan. Timur Tengah, Taiwan kan? belum Taiwan. Israel Hamasnya udah pecah ke Irak, Iran, Suriah gitu kan. Belum lagi Indonesia nih. Artinya Gitu. Bung Nanda mau bilang bahwa gejolak potensi Potensi itu akan gejolak politik di internasional mempengaruhi juga akan di sangat internasional. mempengaruhi. Apalagi Lanjut. Amerika udah menyatakan tahun 2025 dia akan memerangi Cina. Wow. Jadi artinya apa? Seperti saya pernah mungkin ngomong di tempat yang sama nih. Indonesia menjadi battle zone. Nah, kita jangan terpancing dan jangan sampai terbawa pada satu situasi seperti itu. Kan sayang ya, yang rugi adalah rakyat Indonesia. Jadi sekarang saya kembalikan kepada para elit politik sebenarnya. Apa yang terjadi ini adalah hanya persoalan ambisi kekuasaan. Seseorang gitu. Seseorang. Atau sekelompok oligarki nih. Sekelompok oligarki. Oligarkis. Nah, jadi kalau kaitannya kepada sekelompok oligarki, di mana kelompok itu adalah orang-orang yang bermasalah, yang tersandra, dan diatur oleh Jokowi,
Kalau dulu dikatakan bahwa Jokowi petugas partai, seolah orang-orang jadi pada nggak suka sama Ibu Mega gitu kan. Padahal di sini juga sama aja. Nanti waktu jadi presiden jadi petugas siapa? Oligarki, gitu. Ya kan? Iya kan? Di belakangnya Jokowi kayak gitu. Nah, kalau misalnya mahasiswa sekarang melakukan satu aksi protes ya untuk pemakzulan dan segala macam, saya kira isunya cuma satu. Apa itu? Ya kembali lagi masalah KKN. Di sini kan banyak koruptor-koruptornya. Kan udah banyak kasus yang sempet ke KPK, atau luntur gitu, buyar aja gitu. Kofifa udah pernah dipanggil, Erlangga udah pernah dipanggil, Zulhas apa semuanya tahu selesai. Sebenarnya di gerakan mahasiswa Termasuk ada bupati yang di Jawa Timur Iya, itu kan, di Sidoarjo. Iya, Tahu pindah terus malah selesai. dipolitisasi ya. Dipolitisasi, semuanya ini dipolitisasi, dimanfaatkan, digunakan untuk kepentingan Pak Jokowi. Ya, sebenarnya di gerakan mahasiswa itu sudah mengarah sama seperti yang kita percakapan saat ini. Karena mereka bilang bangkitnya Neo Orba. Bangkitnya Neo Orba itu kan adalah Orba yang KKN dalam korupsinya apa segala macam. Sekarang ini ada, dan orang tuh harus langsung aja pada sasaran. Menurut saya Jokowi, Luhut, kita harus buka dong. Coba dong kita cek lagi apa yang dilakukan oleh Toba Sejahtera, Raka Bumi Sejahtera, proyeknya apa aja, mereka main di tambak emas, main di mana siapa aja, itu korup. Belum lagi kita buka IKN, itu kan nanti persoalan. Ya kabarnya IKN itu lebih banyak tanah-tanah sudah milik itu dia elit ya. Kalau dia memang mau bangun ibu kota negara, merealisir apa yang dikatakan Bung Karno, bangun Kalimantan Tengah. Dulu Ahok pernah Dulu usulin di Kalimantan Tengah. Palangkaraya. Iya. Dan kalau ini sekarang Kalimantan Timur, kalau misalnya terpaksa Kalimantan Timur, kenapa nggak di Balikpapan? Kenapa harus di wilayah ini yang ada tanahnya Prabowo, tanahnya Hasim, tanahnya siapa, tanahnya Sidarmas, si Adaru Boy. Ini kan gila. Itu kan jelas korupsi, ya, tuan korupsi. Tanahnya mereka ya, Dan itu akan dibeli. Oh iya jelas. Kan, makanya saya bilang nih Jokowi ini, kalau saya bilang memaki dengan binatang itu nggak enak. Tapi realitasnya yang dilakukan adalah seperti itu. Jadi periode kedua Jokowi ini terbuka kebusukan dia. Dalam tanda petik ya. Saya maka bertanya-tanya, Jokowi dulu sebelum reformasi itu di mana? Dan ini menarik. Masih nyerut kayu, Bang. Jauh sebelum itu ada. Kita berdarah-darah jungkir balik, ya kan? Bukan sekedar nyerut kayu, Bos. Tapi dia pernah ada di wilayah konflik. Dan dia hidup dengan tenang di wilayah tengah-tengah konflik. Di mana? Di Aceh dan di Papua. Aceh dan Papua. Oke. Aceh dan Papua itu daerah operasi militer. Oke. Kok dia bisa ada di situ? Kita lompat sedikit nih. Menarik sekali sebetulnya diskusinya, tapi ini saya coba meloncat dikit. Ada talk show kemarin di mana di situ narasumbernya Bung Andi Wijayanto. Ini saya coba mau, ya jelas informasinya masih dari dia dan sudah tersebar. Ini agak merinding dengarnya sebenarnya. Soal ada yang dia bilang bukan terkait pernyataan Jokowi, kalian tidak akan mampu melawan saya. Dia lupa ada kita. Ya, ini ada kita. Kepercayaan diri itu yang luar biasa. Bagaimana menurut penilaian Bang Anda? Ya, siapapun orang yang sedang memegang tampuk kekuasaan penuh ya, pasti overconfidence. Dia overconfidence. Jadi overconfidence itu yang membuat mungkin dia lupa siapa dia. Gitu. Ada satu kekuatan besar yang nggak akan bisa dibendung kalau yang sudah yang kita sebut namanya kekuatan rakyat. Jadi kalau rakyat terbangun dari tidurnya, itu mau siapapun nggak akan ada satu kekuatan pun yang bisa membendung. Jadi jangan main-main lah, bermain api sama rakyat gitu. Kalau ditanya rakyat yang mana gitu kan, rakyat yang mana? Jelas rakyat yang waras, yang sadar bahwa demokrasi ini udah di ujung jurang. Ya, kalau misalnya sekarang terjadi satu situasi di mana demokrasi akan disumbat, ya sebelum itu tersumbat, sekarang kita punya kekuatan media, kita punya kekuatan suara kita untuk berbicara. Ya sekarang kita sampaikan aja hati nurani kita bicara hati nurani nih hari ini. Dan bagi saya sesungguhnya ketika kita kaitkan lagi ke masalah geopolitik dan bicara ekonomi global, ada satu hal yang saya lihat yang sangat strategis siapapun presidennya, yaitu adalah seorang menteri keuangan. Yang menjadi banyak pertanyaan hari ini,
bagi para investor adalah bagaimana iklim investasi Indonesia di tahun 2024 pasca kepemimpinan yang baru, pemerintahan yang baru, gitu kan. Nah, sekarang kita sudah lihat Ibu Sri Mulyani sebagai Menq itu kan diminta sama Pak Jokowi seperti contoh dana bansos yang dalam sejarah 496 T, angkanya besar lebih distribusinya dirapel 20 T ya kan dari tahun lalu, terus langsung diguyur. Rapel lagi. Padahal 2024 ya kan BMKG sudah menyatakan nih ada kemungkinan hujan lebat apa segala macam banjir bisa terjadi, kan butuh dana tuh. Ya kan BNPB butuh dana anggaran-anggaran seperti itu. Nah, ini dari mana dananya gitu kan. Nah, di tahun 2024 ini yang saya catat dari sumbernya Kementerian Keuangan itu bahwa ada kebutuhan ya. Jadi ada kebutuhan dari dana yang untuk APBN, pendapatan kita 2.803,3 triliun. Tapi belanja negara kita 3.325,1 triliun. Artinya kita akan mengalami defisit 522,8 triliun. Dicari lewat mana? Lewat hutang. Nah, terus belum lagi target investasi. Kalau untuk supaya ekonomi bergerak kan harus ada investasi. Dibutuhkan 1.650 T. Nah, kalau situasi politik kita gonjang-ganjing, instabilitas politiknya akan chaos dan sebagainya, kan pasti dampak ekonominya akan besar. Ya, pemulihan pun energinya butuh ya kan tenaga besar. Nah, kenapa saya bicaranya kita harus melihat jangan cuma persoalan politik hari ini, persoalan Jokowi, tapi kita juga harus bisa melihat persoalan kita hari ini adalah persoalan konstitusi. Jadi selain ekonomi, hukum ya. Jadi kalau dulu reformasi pengalaman saya mahasiswa, yang penting asal bukan Soeharto. Tapi Soeharto tumbang, elit politiknya yang bermain di sini kan, yang kemudian melakukan amandemen dan lain-lain. Nah, jangan sampai teman-teman sekarang ini lupa terhadap sebuah konsep untuk perbaikan negeri ini. Nah, salah satunya adalah masalah konstitusi kita yang harus kita perbaiki. Bagaimana misalnya presiden dibatasi, ya bisa diatur kan? Nah, itu kan sudah diatur. Tapi kan sekarang itu betul. Tapi maksudnya tidak seperti sekarang. Posisi presiden yang begitu bisa memainkan semua celah hukum, sehingga dia tidak ada satu gugatan hukum yang bisa menjatuhkan dia. Ya oke, itu mungkin perlu pembahasan khusus soal itu. Ya, tapi nanti ahli hukum tata negara yang itu PR-nya mereka lah. Aku ingin ingatkan tadi pertanyaan dari Bung Parto Bangun itu yang menarik. Mengapa Jokowi begitu overconfident? Jawabannya sederhana. Karena dia terjebak dengan cara dia berpolitik, yaitu pencitraan. Ya enggak, oke. Saya coba ambil poin 2. Apakah kepercayaan diri itu karena angka kepercayaan publik mencapai 80% itu yang aku mau sampaikan. Atau sebetulnya ini dukungan oligarki? Itu yang aku ingin sampaikan. Oke, silakan. Dia terjebak pada politik pencitraan dan dia sure dengan angka yang dianggap kepuasan publik. Padahal angka itu udah ditukang. Nah, yang memainkan peran ini siapa? Pratikno. Wah, Pratikno sebagai Mensesnek yang dipercaya untuk sebagai dapurnya, operatornya Jokowi, dia kan juga pengen supaya Pak Jokowi senang. Model-model ABS nih ya. Betul. Nah, dia kreasi sehingga angka kepuasan itu tinggi. Tapi ini kan sebenarnya dikritik oleh si adik saya, Saifullah kata. Dia bilang ada data lain. Misalnya bagaimana persoalan tenaga kerja, pengangguran, bagaimana persoalan lain. Itu kan sebenarnya bisa di-counter dengan soal tingkat kepuasan. Masuk di akal apa enggak? Nah, itu kan ternyata bahwa angka kepuasan itu dilebih-lebihkan. Dan Jokowi terjebak di sana. Jadi dia merasa dirinya benar-benar hebat. Dari sisi inilah repot. Jokowi itu paling senang pencitraan. Kalau dia bohong sering kok. Masuk ke gorong-gorong seolah-olah dia itu pakai baju yang merayap. Dia lebih banyak bicara pencitraan dan nggak bisa dipegang. Setuju. Saya boleh cerita sedikit ada kejadian soal pencitraan. Saya pernah bersentuhan kulit langsung dengan Jokowi di kampus PIDEL namanya, kampus di kampung saya itu kampusnya Luhut. Pada saat itu dia masih gubernur DKI. Ketika banyak wartawan, saya cuma nggak tahu tergerak aja.
mahasiswanya ke sekolahnya Luhut pada saat itu sedang ada acara menyambut dia dengan tari-tarian tor-tor ya. Saya cuma bilang, saya dulu manggilnya Mas Jokowi karena ngerasa ini saya dukung waktu di Saya juga waktu itu dukung dia. Mas, nonton Mas. Dia benar-benar ikut dan benar-benar ngasih kode ke wartawan untuk foto itu bagus, luar biasa. Oke, ini udah ada kode-kode dari kru nih, Bang Yuda, karena waktu yang terbatas sebenarnya diskusi kita cukup menarik ya, Bang Nanda. Ada satu, mohon pandangannya. Ada seorang teman menyebut atau membuat prediksi bahwa hari ini dalam sejarah Jokowi adalah presiden ke-7. Ya. Ya kan? Mulai dari Soekarno, Ya. Soeharto, kemudian Habibie, Gus Dur, Megawati, Megawati, SBY ke-6, Jokowi ke-7. Ya. Ada seorang kawan di aktivis 98 membuat sebuah prediksi. Masa transisi pemerintahan ini, presiden berikutnya akan menjadi presiden ke-9, bukan ke-8. enggak lah. Enggak gini maksudnya. Ini coba pandangannya nih. Karena Jokowi akan tumbang dan Kiai Ma'ruf akan menjadi presiden ke-8. Kira-kira pandangan gimana? ini menarik. Kalau menurut saya, ini yang sedang diusahakan. Kok jadi diusahakan? Diusahakan minimal beberapa bulan. Siapa yang mengusahakan? Adalah gerakan-gerakan itu. Oke. Baik yang di elit maupun di bawah. Diusahakan sehingga nanti di Oktober dilantik presiden yang baru. Entah itu Ganjar atau Anies. Salah satu atau dari Prabowo, tiga ini. Tapi saya yakin Ganjar. Wah, ini udah mulai langsung meyakinkan dengan Ganjar ya. Saya yakin. Saya ngeliat trendsnya yang ada Ganjar dan Mahfud sebagai wakilnya. Tetapi sebelum mereka dilantik, ini sudah ada pergantian secara konstitusional. Yaitu Mahfud. Kenapa? Ini kan ada kaitannya dengan tuntutan gerakan pemakzulan. Sehingga nanti Jokowi dimakzulkan, tapi kan pemilu ini harus tetap jalan. Oke. Jadi itulah tugas Ma'ruf Amin menyelesaikan. Oke, Bung Nanda. Dan indikatornya menarik. Bagaimana hubungan kedatangan Ma'ruf Amin yang disambut dengan begitu ramah, begitu mesra oleh Megawati dalam ulang tahun PDIP itu. Dan kemudian berapa hal lain, amati aja. Itu kalau dikalkulasi, arahnya ke sana. Oke, Bung Nanda coba. Ketika Soeharto mengalihkan kekuasaan ke Habibie, artinya Habibie menjadi presiden walaupun sekian bulan singkat ya. Mengantar transisi. Masa transisi. Bagaimana menurut pandangan Bang Nanda kira-kira kalau benar terjadi Dengan Ma'ruf Amin. prediksi kawan, Ma'ruf Amin akan menjadi presiden transisi, presiden ke-8 dalam catatan. Ya. Kalau saya ngelihatnya Dejavu 98 ya. Nah, ini menarik nih Dejavu 98. Ya itu dijawab. Jadi ada dua hal, satu isu KKN, lalu nanti menteri-menteri mundur. Kalau di 98 Betul. mundur. Jadi Oke. nanti betul mundur. Nanti pasca pemilu ini, saya memprediksi akan banyak menteri mundur. Ya, menteri mundur. Dan nanti mungkin ada kaitan ke ekonomi, ada sedikit Ya. goyangan ekonomi. Betul. Ya, karena kita butuh dana nih 2024 ini. Nggak cuma bansosnya, uangnya udah kepake banyak buat bansos kemarin kan. Nah, jadi kita kekurangan duit lah. Ini yang saya perhatikan nanti dalam proses secara konstitusinya, memang kalaupun gerakan ini menguat dari mahasiswa dan guru besar dan semua rakyat turun gitu ya, memakzulkan Jokowi dengan cara ekstra parlementer, maka terjadi satu proses peralihan kekuasaan. Nah, nego-negonya siapa kan gitu. Ya jelas kalau secara konstitusional Wapres ini masuk kan gitu untuk masa transisi ini. Nah, ini bisa terjadi. Ini bisa terjadi. Tetapi ya walau alam bisa juga Ya, jadiin aja. Kalau bisa jadi siapa tahu ada prediksi lain. Jadikan aja. Ya. Bisa jadi orang banyak yang ngomong Indonesia sedang dicuci. Jadi antara devils ya kan sama yang berjiwa malaikat ini. Kita mau posisinya di mana? Kalau dalam pewayangan tuh Baratayuda. Saya khawatir saja terjadi satu proses kalau tadi Bung Yuda mengatakan 98. Ini kalau kejadian lagi bisa lebih hebat dari 98. Saya agree sama Mas Yuda. Makanya janganlah bermain api sama rakyat.
khususnya TNI. Mohon TNI kembali sadar terhadap sumpah prajuritnya. Oh, Agus Oke, Subianto sadar dia tidak akan Agar Artinya bisa apakah Bung Nanda mengatakan Saya- hari ini bahwa TNI juga akan berpotensi mengambil alih TNI berpotensi mengambil alih karena punya kekuatan ya? karena punya kekuatan. tidak. Gimana Bung? Agus Subianto, Panglima sekarang, dia tidak mau mengikuti maunya Jokowi. Dia akan ciptakan pertahankan TNI netral. Ya artinya bisa saja dengan netralitas Iya. kemudian mengambil alih kekuasaan. Sebentar. Nah, apakah dia bisa melakukan itu? Ketika ada dua menteri yang dalam posisi triumvirat dari tiga, Retno Marsudi, Menlu, ini dia akan ikutan. Dari situ Mendagri. sementara itu ada Mendagri, Tito, Oke. yang jelas Jokowi banget. Mm-mm. Kemudian ada Menhan, yang namanya Prabowo, sudah jelas. Dan ini kan tidak terlalu mendukung. Nggak sejalan sama Agus Subianto. Kecuali Agus Subianto dipaksa pensiun. Dan dinaikkanlah si Kasau. Hanya berapa bulan yang dia akan kena pensiun. Sehingga akhirnya diganti. Naik si Maruli, Kasat. Yang mantunya Prabowo. Luhut. Mantunya Luhut. Mantannya Luhut. Tapi juga yang namanya Maruli ini kan juga gak populer di Angkatan Darat. Karena dia jenderal yang dianggap bypass. Tidak melalui sesko apa segala macam. Sehingga banyak faksi jenderal yang gak senang sama dia. Dia tidak punya dukungan kuat di Angkatan Darat. Tapi jika atas nama instabilitas negara, kemudian institusi TNI satu kekuatan satu Betul. Makanya kan hitungannya saya bilang. Agus Subianto dipaksakan pensiun. Dia kan harus pensiun bulan Juni. Tapi dipercepat. Oke. Kemudian terpaksa gilirannya digantikan bukan Angkatan Darat. Harus Angkatan Udara. Nah, Kasau yang sekarang kan juga bentar lagi masuk usia pensiun. Ya dipasang. Tapi langsung nggak berapa lama pensiun. Hanya selang sebulan. Nah, baru bisa Angkatan Darat lagi. Disitulah peluang Maruli. Nah, kalau Maruli naik, boleh jadi di situ dia yang akan coba main. Tapi apakah dia akan didukung? Karena internal Angkatan Darat saja udah tak terlalu mendukung. Banyak jenderal yang nggak suka. Nah, kemudian apa yang saya temukan dari hasil teman-teman yang melakukan ke babinsa di sepanjang jalur selatan Jawa Timur, keresahan itu mereka bilang, udahlah TNI jangan politik. Soalnya kalau nggak kita jadi korban. Ya sementara kita juga dulu semangat reformasinya adalah agar TNI Betul. kembali ke Bubarkan ABRI. jangan Difungsi. ikut-ikutan. Betul. Politik. Jadi saya yakin tentara nggak sebodoh itu. Dan lagi pula mohon maaf, kualitas tentaranya jenderal-jenderal juga udah turun. Ini ngeri kali Loh, statement betul. ini Pak. Apalagi Ini orang yang kayak ampun ya, Bang. Wiranto segala macam, aku nggak bisa dipegang. Hmm. Yang dihajar langsung sama Ganjar. Tentara mencela-mencela. Iyalah, Parah. pada saat Wiranto, SBY dan Agum ada di DKP yang menyatakan Prabowo sudah melakukan kesalahan, ya kan? Kalau saya lihatnya kembali lagi secara geopolitik. Ah. Tadi kan saya sampaikan Oh, ya, itu. ada kawasan-kawasan, ada ketegangan-ketegangan dalam kawasan. Ya, di dunia ini. Artinya dalam situasi seperti itu, ini kan situasi quote unquote kita menghadapi perang. Katakan nggak perang dunia ketiga, tapi akan lebih masif gitu. Udah dijelas nyatakan Amerika akan nyerang tahun 2025 ke Cina, gitu kan? Ini sandi kan. Artinya siapa yang bisa menjadi pemimpin atau presiden di Republik ini? Tapi itu isu lah. Kalau Amerika nyerang Cina, dia nggak akan berani menghadapi masalah dalam negeri aja repot. Kecuali dia sengaja mau Ada di Kompas. mengalihkan, Ada di untuk Kompas. mengalihkan perhatian rakyat mungkin dia bisa. Tapi saya nggak terlalu yakin. Dan kedua, Indonesia sekarang militernya siapa yang mau diharapkan? Yang jelas begini, ketika bicara masalah, tadi saya katakan internalnya pembenahan konstitusi, ya kan? Berarti kan kita tahu paslon mana yang kuat di dalam masalah hukum, yang paham masalah konstitusi. Jelas paslon 03, 03, ya kan? Ada Ganjar Pak Mahfud, Mahfud. Ganjar Iya. Mahfud di situ. Iya. Nah, ini juga punya kans besar dan saya yakin di pemilu saat ini dia akan mendapatkan dukungan besar dari rakyat. Oke. Dan juga dari militer karena konsep dia Dan juga dari tentang militer. angkatan cyber yang akan dibentuk. Oke. Karena perang mendatang itu perang lebih cyber, Iya. bukan fisik. Bukan semata-mata hanya fisik ya. Iya, makanya Oke. saya yakin Amerika ke Cina itu lebih cyber. Oke, menarik tadi Bung Nanda. Artinya sebetulnya jelas bahwa konflik internasional pun akan mempengaruhi kondisi Sangat. nasional ya. Oke. Saya cuma mau terakhir sebagai penutup nanti. Tadi terkait dejavu, saya mau garis bawahi stabilo garis besar. Artinya
Dejavus 98 besar kemungkinan terjadi di 2024. Artinya peralihan masa transisi ini melalui pemilu sekalipun akan terjadi peralihan yang berdarah kah? Ya, itu relatif ya. Tapi bahwa ada dua hal yang berjalan paralel. Satu adalah masalah pemilu yang secara demokrasi prosedural ini tetap berjalan. Kan kita rasakan kan. Dan kita tahu bahwa tanggal 14 akan nyoblos dan hasilnya seperti apa nanti kita lihat. Tapi di sisi lain ada satu hal, ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Dan ketidakpercayaan itu semakin besar. Jadi kalau dikesampaikan bahwa ratingnya 80% untuk Jokowi, ya, kepercayaan publik terhadap Jokowi, hari ini saya yakin Kepuasan. sudah di bawah 50%. Bukan Kepuasan. Hari ini sudah di bawah 50%. Itu perhitungan saya. Artinya sentimen negatif terhadap Jokowi belakangan ini sangat tinggi, sangat meningkat. Otomatis itu jatuh. Kalau di survei dilakukan ini lagi pasti akan hasilnya akan di bawah 50%. Terkait itu, artinya bahwa kepuasan publik terhadap Jokowi sudah rendah. Ya. Apalagi ditambah dengan dia cawe-cawe mendukung salah satu paslon yang notabene juga salah satu wakilnya adalah anaknya, yang banyak orang membaca adalah ini perpanjangan kekuasaan. Artinya jika 02 kemungkinan menang, artinya bisa jadi publik menganggap ini tidak legitimate. Ya. Pasti tidak legitimate. Jadi tidak legitimate inilah yang kemudian yang membuat potensi chaos. Luar biasa. Bang Yuda, karena waktu yang terbatas, Bang Nanda terima kasih banyak ya. Pesan buat mungkin teman-teman atau masyarakat bahwa di masa peralihan transisi ini mungkin mari kita sama-sama jaga atau rawat, jangan sampai sebetulnya demokrasi ini menjadi cacat atau rusak atau barangkali ya hancur lebur sehingga membuat kita harus terpecah belah kemudian. Baiklah, harus kita akhiri. Sayang sekali karena waktu. Diskusi yang menarik mungkin bisa kita teruskan di sesi berikutnya, Bang Nanda ya. Saya merasa tanggung nih sementara ini. Siap. Kita mungkin bisa lanjutkan di babak kedua. Baiklah, terima kasih. Akhirnya kita akhiri podcast RBPR, Rumah Bersama Pelayan Rakyat. Sampai jumpa. Salam demokrasi, salam Pancasila.